'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Anissa Nursalam, SEME, dan teman-teman semua. Kali ini, saya Nindya Rahma Aulia dengan NIM 124922006 mau ngajak kalian ngobrolin topik yang penting banget, tapi sering kita anggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Namanya, kebijakan moneter. Kalau dengar istilah ini, mungkin sebagian dari kalian langsung mikir, wah ini mah urusan bank sentral, ekonomi tinggi. Tapi tenang, kita bahas secara santai, interaktif, dan yang paling penting relevan sama kehidupan kita. Apa sih kebijakan moneter itu? Jadi gini, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan tujuan utama untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Loh, kenapa harus diatur? Karena kalau uang yang beredar terlalu banyak bisa menyebabkan inflasi. Harga-harga jadi pada naik, daya beli kita turun. Tapi kalau terlalu sedikit justru bisa bikin ekonomi lesu. Orang jadi nggak punya cukup uang buat belanja atau investasi. Makanya Bank Indonesia punya tanggung jawab besar untuk menjaga agar uang beredar dalam jumlah yang pas, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian. Ada beberapa tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu pertama, menjaga stabilitas harga. Artinya, Bank Indonesia berusaha agar inflasi tetap dalam batas yang wajar. Inflasi itu wajar, bahkan dibutuhkan. Tapi kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah, dua-duanya bisa jadi masalah. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Misalnya terhadap dolar AS. Kalau nilai tukar rupiah melemah, harga barang impor naik dan itu bisa memicu inflasi juga. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau kebijakan moneter tepat, ekonomi bisa tumbuh stabil. Misalnya dengan membuat pinjaman lebih murah agar pelaku usaha bisa ekspansi. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Ekonomi yang sehat itu bisa membuka peluang kerja baru. Nah, salah satunya adalah lewat pengaturan kebijakan moneter yang mendukung kegiatan usaha. Lalu pertanyaannya, gimana caranya Bank Indonesia ngatur semua itu? Jawabannya lewat instrumen kebijakan moneter, yaitu alat untuk strategi yang dipakai untuk mengatur uang yang beredar. Ada 4 yang utama. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Ini seperti jual beli surat berharga antara Bank Indonesia dan bank-bank umum. Kalau BI pengen nyerap uang dari pasar, mereka jual surat berharga. Tapi kalau pengen nambah uang di pasar, mereka beli surat itu kembali. Simple tapi efektif. Yang kedua, penetapan suku bunga acuan. Ini yang sering kita dengar, BI 7-day reverse repo rate. Kalau BI naikin suku bunga, otomatis bank lain juga akan ikutan naikin. Artinya, minjam uang jadi lebih mahal. Orang dan bisnis cenderung hemat, tapi kalau bunga turun, orang-orang jadi lebih berani belanja dan investasi. Yang ketiga, cadangan wajib minimum, reserve requirement. Ini adalah jumlah uang yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia. Kalau cadangan ini dinaikin, uang yang bisa dipinjamkan ke masyarakat jadi lebih sedikit. Yang keempat adalah kebijakan diskonto. Ini adalah pinjaman dari BI ke bank umum. Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman ini, BI bisa memengaruhi keinginan bank-bank untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Selanjutnya adalah penerapan kebijakan moneter di Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Yuk, kita lihat contoh nyata dari kebijakan ini. Di tahun 2022, inflasi di Indonesia naik cukup tajam mencapai 5,95%. Penyebab utamanya adalah krisis global seperti perang Rusia-Ukraina dan juga kenaikan harga BBM dalam negeri. Sebagai respon Bank Indonesia secara bertahap menaikkan suku bunga. Tahun 2021 dinaikkan 3,5%, tahun 2022 5%, dan tahun 2024 6,25%. Dampaknya inflasi mulai terkendali. Meskipun aktivitas konsumsi dan investasi memang sedikit melambat, tapi sisi positifnya nilai tukar rupiah jadi lebih stabil, yang sangat penting di tengah tekanan global. Nah, grafik pertama adalah inflasi Indonesia versus inflasi global. Ada dua garis di grafik ini. Hitam untuk inflasi Indonesia dan kuning untuk rata-rata negara lain. Menariknya,
Meski inflasi kita naik, tapi tetap lebih rendah dari negara lain. Ini artinya BI cukup berhasil dalam merespon tekanan global. Grafik yang kedua adalah inflasi tahunan Indonesia. Inflasi rendah saat pandemi, tapi melonjak tajam di tahun 2022. Puncaknya 5,9% di bulan September sampai Oktober. Inilah yang membuat BI memutuskan menaikkan suku bunga sebagai pengendali. Grafik yang ketiga yaitu suku bunga versus pertumbuhan ekonomi. Saat ekonomi kita tumbuh negatif di 2020, BI turunkan suku bunga repo dari 6% ke 3,5%. Tujuannya supaya kegiatan ekonomi bisa tetap bergerak walau kondisi lagi berat. Grafik keempat, yield obligasi dan suku bunga. Suku bunga dan imbal hasil atau yield obligasi itu sangat saling berkaitan. Saat bunga naik, yield naik. Investor asing tertarik beli obligasi Indonesia. Ini memperkuat rupiah dan mengendalikan gejolak pasar modal. Selanjutnya, dampak kebijakan moneter secara umum. Kebijakan ini mempengaruhi banyak hal, seperti inflasi. Bisa dikendalikan dengan mengurangi uang yang beredar. Selanjutnya, konsumsi dan investasi dipengaruhi oleh suku bunga. Yang selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Lebih kuat kalau bunga tinggi karena investor asing masuk. Dampak langsung ke kehidupan sehari-harinya. Nah, ini yang paling penting banget. Apa sih dampaknya buat kita? Nah, dampaknya buat kita itu adalah harga kebutuhan pokok lebih stabil kalau inflasi terkontrol. Cicilan rumah atau motor bisa naik kalau bunga naik. UMKM bisa kesulitan pinjam modal karena bunga lebih tinggi. Yang keempat, yaitu barang impor jadi lebih murah kalau rupiah menguat. Jadi, meskipun kelihatan teknis, tapi kebijakan moneter ini benar-benar terasa sampai ke dapur rumah kita. Tentu, kebijakan ini nggak bisa berdiri sendiri. Ada tantangannya juga. Nah, kalau bunga terlalu tinggi, bisa bikin ekonomi melambat. Ketergantungan kita terhadap impor bikin nilai tukar rentan. Selanjutnya, inflasi global juga sering datang dari luar kendali kita. Nah, solusinya apa sih? Jadi, solusinya itu adalah harus sinergi dengan kebijakan fiskal, subsidi, insentif pajak, dan bantuan sosial. Selanjutnya yaitu dorong sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, manufaktur. Lakukan digitalisasi sistem keuangan agar akses pembiayaan makin luas dan inklusif. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa sih kita harus peduli? Kebijakan moneter itu bukan cuma urusan ekonomi makro atau pejabat keuangan, tapi ini urusan semua orang dari pedagang kaki lima sampai pengusaha besar, dari mahasiswa sampai orang tua di rumah. Semua kebijakan BI, naik turunnya harga, naik turunnya bunga, pengaturan uang beredar itu berdampak ke harga yang kita bayar, cicilan yang kita tanggung, hingga peluang kerja yang tersedia. Makanya, penting banget buat kita paham kebijakan moneter dan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih ngerti soal kebijakan moneter dan teman-teman bisa jelasin ini ke orang lain juga. Karena ekonomi itu bukan cuma soal angka tapi soal hidup kita sehari-hari. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, boleh banget di like, di share, atau tulis komentar kalau ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.